Pemuda kaya dengan harta ratusan miliar, setiap hari ternyata hanya makan sisa makanan dari pembantu. Di balik megahnya rumah mewah itu, para pelayan justru diam-diam merencanakan cara mencuri barang-barang berharga miliknya dan yang mereka tak tahu, tuan muda mendengar semuanya dengan jelas. Dalam ledakan amarahnya, ia lalu memecat mereka tanpa peringatan. Tindakan itu membuat bibinya menegurnya agar tak terus-menerus bersikap arogan. Di dalam mobil, ia meminta pengacaranya agar jumlah pengawal ditambah. Sang pengacara kebingungan sebab penjagaan yang ada sudah tergolong sangat ketat. Namun, dengan wajah ketakutan, tuan muda berkata, 2 bulan lagi aku berusia 18 tahun. Sebelum hari itu tiba, aku yakin bibi akan menghabisiku. Apa yang membuatnya berpikir seperti itu? Ternyata, setahun sebelumnya, kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan mobil. Saat ia sadar dari koma, matanya tak bisa melihat lagi. Yang paling diuntungkan dari kejadian itu adalah keluarga sang bibi. Sejak saat itu, ia bersumpah untuk membongkar kebenaran yang tersembunyi. Pada suatu hari, seorang pelamar kerja baru datang ke rumah. Begitu ia berbicara, tuan muda merasa suaranya tak asing. Mereka pernah bertengkar sebelumnya di rumah sakit karena kesalahpahaman. Gadis itu juga mengenali dirinya. Tuan muda pura-pura tak tahu dan bertanya, apa kita pernah bertemu? Gadis itu panik dan tak tahu harus menjawab apa. Dalam hati, tuan muda berpikir kalau dia berbohong, akan langsung kupecat. Namun ternyata, gadis itu berkata jujur. Sikap jujurnya membuat tuan muda merasa tertarik padanya. Sayangnya, perasaan itu tak bertahan lama. Ia mengira bahwa bibinya menyuruh gadis itu menjadi mata-mata dan ia langsung memecat sang gadis. Gadis itu terkejut, tak mengerti kesalahannya apa. Ia bahkan menuduh tuan muda terlalu egois dan melemparkan selimut ke arahnya. Tuan muda gemetar karena amarah. Tak pernah ada yang memperlakukannya seperti itu. Namun sebelum emosinya reda, kabar mengejutkan datang dari sekretarisnya. Bibinya berniat menjual rumah sakit keluarganya. Ia segera memanggil pengacaranya, namun ternyata pengacara itu juga sudah disuap oleh sang bibi. Ia pun dikurung di dalam rumah. Semua pintu dikunci rapat. Dalam situasi terpojok, ia mengambil gunting, memotong spray menjadi tali darurat dan memanjat keluar lewat jendela. Dengan susah payah, ia berlari ke jalan untuk mencari taksi. Secara kebetulan, ia bertemu lagi dengan gadis yang sebelumnya ia pecat. Gadis itu memperingatkan bahwa di area tersebut sangat sulit menemukan taksi. Namun ia tidak percaya dan gadis itu akhirnya pergi. Tak lama kemudian, tuan muda terpeleset dan nyaris tertabrak mobil. Gadis itu yang melihat kejadian itu. Akhirnya iba dan membantunya. Ia membiarkan tuan muda menumpang di motornya. Guncangan selama perjalanan membuat tuan muda tanpa sadar memeluknya. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai berubah secara perlahan. Setibanya di lokasi penandatanganan kontrak, tuan muda langsung menyatakan bahwa rumah sakit tidak akan dijual. Ia bahkan mencopot jabatan sang bibi di tempat. Pembeli pun membatalkan kesepakatan. Bibinya mencoba membela diri, mengatakan semua itu demi menambah uang keluarga. Namun, tuan muda tak percaya. Malam ketika kecelakaan itu terjadi, ibunya sempat menyebut nama sang bibi sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Bibinya tampak kebingungan, seolah tak tahu menahu. Namun saat mendengar informasi dari sekretaris pribadinya, sang bibi baru tahu bahwa pelakunya adalah suaminya sendiri.